Shalom jemaat sekalian. Bersyukur hari ini kita boleh kembali dipertemukan walaupun melalui ibadah online. Tapi saya percaya dimanapun kita berada, ketika kita rindu untuk menyembah Tuhan, rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, Tuhan pasti hadir. Mari sebelum kita mulai ibadah hari ini, mari kita mengambil waktu teduh, kita bersaat teduh. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allahku, dengan segenap hatiku dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Kasih setia Tuhanlah yang memampukan setiap kita untuk melewati hari demi hari hingga saat ini kita boleh kembali datang ke hadapan-Nya. Mari bersama kita ingin mengangkat pujian tak terbatas. Kita menyatakan bahwa kasih Tuhan tak terbatas, lebih luas dari samudra. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kita angkat pujian ini, katakan semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Benar Tuhan, begitu besar kasih-Mu untuk setiap kami, begitu luas kasih-Mu, begitu dalam kasih-Mu untuk setiap kami hingga hari ini. Kami boleh kembali datang ke hadapan-Mu.
kembali berkumpul, bersekutu bersama di rumah kami masing-masing. Kami tahu Tuhan penyertaan-Mu tak pernah berkesudahan untuk setiap kami. Bersyukur untuk penyertaan Tuhan hingga saat ini kami boleh ada. Tuhan ampuni setiap kami. Ketika seringkali kami mungkin menyakiti hati Tuhan, ketika mungkin iman kami terlalu lemah, dalam masa-masa seperti ini mungkin kami meragukan kasih Tuhan, ampuni setiap kami Tuhan. Tapi Tuhan, hari kami boleh kembali datang. Kami mau memenuhi panggilan-Mu untuk beribadah kepadamu Tuhan. Biarlah kasih-Mu yang memampukan setiap kami memandang-Mu kembali Tuhan. Anugerah-Mu yang melayakkan setiap kami untuk boleh datang kepadamu Tuhan. Sebentar kami ingin memulai ibadah ini, kiranya Engkau yang memberkati, Engkau yang menyertai setiap kami. Roh Kudus yang memenuhi ruang hati kami, sehingga setiap penyembahan yang kami naikkan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan setiap firman yang akan disampaikan nanti boleh mendidik setiap kami, menegur setiap kami dalam menjalani hari-hari ke depan. Kami ingin menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat sekalian. Walaupun kita di rumah masing-masing, tapi saya percaya sukacita Tuhan tetap melimpah untuk setiap kita. Amin. Mungkin sebelum kita memuji Tuhan kita, boleh kita yang di rumah, mungkin yang beribadah bersama suami, istri, keluarga kita boleh memberikan salam untuk kanan kiri kita. Katakan shalom, Tuhan Yesus memberkati. Kita mau percaya bahwa Tuhanlah dasar yang teguh dalam iman kita, dalam kita menjalani hari-hari yang berat ini. Saya percaya dimanapun kita berada, Tuhanlah yang memampukan setiap kita karena Dialah dasar yang teguh. Amin. Mari bersama kita angkat pujian, Yesus Kau dasar yang teguh. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari bersama kita angkat pujian ini dengan bertepuk tangan. Katakan Yesus, Yesus, Kau dasar yang teguh, amanku bersamamu. Yesus, Kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu, ku percaya akan firman-Mu.
percaya bahwa Yesuslah dasar yang teguh. Kita percaya akan firman-Nya yang menjadi dasar dalam kita menjalani hidup. Kita juga percaya bahwa Tuhanlah yang kita sembah adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang menjadi gunung batu dan kota benteng kita. Amin. Mari bersama kita angkat pujian Tuhan yang benar. percaya bahwa Dia adalah Allah yang benar, Allah yang memelihara kita, Allah yang nyata dalam mau sekarang maupun selama-lamanya. Jemaat tetap bangkit berdiri. Kita akan mengakui iman percaya kita dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan.
Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, saya persilakan duduk. Sebentar lagi kita akan masuk ke dalam penguraian firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima firman-Nya. Kita mau nyatakan bahwa Tuhanlah segalanya dalam hidup kita. Firman-Nya, bahkan pribadinya lah yang bisa membentuk setiap kita menjadi seorang murid yang sesungguhnya. Hati yang baru kau beri.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, Jemaat GMI Genesaret Widuri Indah. Bagaimana kabarnya? Saya doakan kita semua di dalam perlindungan Tuhan, terus diberikan kesehatan, dan hari ini kesempatan yang indah kita boleh beribadah bersama-sama, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Nah, hari ini tema yang akan kita renungkan bersama Bapak Ibu adalah The Solid Rock. Ya. Dan melalui tema ini merupakan kelanjutan dari pembahasan perenungan firman Tuhan minggu yang lalu. Jikalau dalam bulan ini, di bulan Juni, GMI Genesaret Widuri Indah tengah membahas tentang peran Roh Kudus di dalam kehidupan para murid Kristus. Maka kalau di dalam khotbah yang minggu lalu, saudara, bagaimana peran Roh Kudus menolong kita untuk memahami kebenaran firman Tuhan, maka pada hari ini kita akan melihat, merenungkan bagaimana peran Roh Kudus di dalam menolong kita dalam mempraktekkan, melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dari Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27. Demikian bunyi firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melandanya rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Sedemikian jauh pembacaan firman, saudara. Sebelum kita lebih jauh merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari saya mengajak kita sekali lagi berdoa memohon pimpinan dari Roh Kudus. Ya Tuhan, pada saat ini kami bersyukur oleh karena walaupun kami tidak dapat bersama-sama berkumpul di rumah-Mu ya Tuhan, oleh karena situasi wabah yang sedang berlangsung. Tapi kami bersyukur Tuhan, Engkau mengumpulkan kami di dalam hadirat Tuhan, hadirat-Mu ya Tuhan. Roh-Mu yang kudus terus bekerja di dalam hati dan pikiran kami, sehingga jarak, ruang dan waktu tidak menghalangi kami dapat sampai kepada hadirat Tuhan, untuk kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan, bahkan untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pada saat ini kami rindu Tuhan, Engkau menjamah kami, setiap kami, pribadi lepas pribadi, melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, oleh sebab kami ini anak-anak-Mu, kami telah siap untuk mendengar firman Tuhan. Oleh karena kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah saudara, ketika kita mau mencoba memahami kebenaran firman Tuhan melalui perikop yang kita baca, saudara, maka sebetulnya ada dua hal yang perlu kita perhatikan untuk memahami lebih lengkap kebenaran firman Tuhan yang sedang kita baca. Yang pertama adalah kita harus memahami dulu konteksnya, saudara. Konteks itu adalah bagaimana latar belakang, ya, bagaimana situasi yang sedang terjadi pada saat ayat-ayat ini ditempatkan di sana, atau situasi yang terjadi pada saat firman Tuhan ini ditujukan pada penerima pertama pada saat itu, ya. Dan kita menarik konteks itu, bagaimana sekarang kita berhadapan dengan firman Tuhan pada masa sekarang ini. Yang kedua, saudara, ketika kita mencoba memahami kebenaran firman Tuhan, kita harus menemukan dulu kata kuncinya, ya. Karena pada setiap ayat, pada setiap perikop, itu ada satu atau dua kata kunci yang menjadi tempat di mana pokok pikiran utama itu berada, saudara. Nah, kalau kita bisa menemukan kata kuncinya, saudara, maka kita akan lebih mudah untuk kemudian memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang dimaksud dan apa yang harus kita pahami dari konteks penulisan dari perikop.
yang kita baca. Nah, dalam hal ini, saudara, dalam perikop Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-24 sampai 27 ini, saya menemukan kata kunci sesuai dengan apa yang telah di-highlight dengan warna kuning. Saudara bisa memperhatikan di sana, dikatakan setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Di situ ada kata kunci mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Mendengar perkataanku, saudara, perkataan yang mana? Nah, saudara, kita kemudian harus mengetahui selain kata kunci tadi adalah konteksnya apa. Jadi saudara kalau melihat bahwa Matius pasal yang ke-7 ini adalah bagian terakhir dari rangkaian khotbah di bukit, pengajaran-pengajaran Kristus, perkataan-perkataan Kristus yang disampaikan dalam khotbah di bukit yang mulai dicatat di Injil Matius mulai dari pasal yang ke-5. Jadi kalau saudara memperhatikan mulai dari pasal yang ke-5 Injil Matius, di sana tercatat perkataan Kristus di dalam khotbah di bukitnya dimulai dengan perkataan-perkataan ucapan berbahagia. Jadi ada 10 ucapan berbahagia di sana sebagai contoh, saudara. Ayat yang ketiga di pasal yang ke-5 dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Ya. Ayat yang ke-6 misalkan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Jadi perkataan yang dimaksud oleh Kristus adalah perkataan-perkataannya di dalam khotbah di bukit, mulai dari ucapan berbahagia. Setelah itu dilanjutkan dengan pengajaran Kristus mengenai terang dan garam dunia. Kita ini adalah murid-murid Kristus, dikatakan oleh Tuhan kita adalah sebagai terang dunia, dan kita juga sebagai garam dunia. Setelah itu juga dilanjutkan dengan pengajaran bagaimana Tuhan Yesus datang ke dalam dunia dengan pengajaran-pengajarannya bukan untuk meniadakan atau membatalkan hukum Taurat, saudara. Karena dikatakan satu titik pun dari hukum Taurat tidak dibatalkan. Tetapi Tuhan Yesus menggenapi, melengkapi, menyempurnakan pengajaran-pengajaran dari hukum Taurat. Ya, mungkin karena waktu dan karena generasi demi generasi pengajaran hukum Taurat telah terdistorsi dengan kebudayaan orang-orang Yahudi. Jadi Tuhan Yesus kemudian menggenapi hukum Taurat dengan pengajaran-pengajarannya. Misalkan, kalau di dalam hukum Taurat dikatakan bagaimana kalau dosa itu terjadi ketika dilakukan, dibuat dalam sebuah tindakan nyata, saudara. Ya, dikatakan kamu telah mendengar jangan berzina, itu sesuatu yang dilakukan berzina, saudara. Tetapi Kristus melihat lebih jauh daripada itu. Dikatakan barang siapa sesungguhnya melihat perempuan dan menginginkannya di dalam hatinya, maka ia telah berzina di hadapan Tuhan. Nah, saudara melihat bahwa dosa bukan hanya perbuatan nyata yang faktual, ya, tetapi dosa itu juga sudah terjadi ketika itu ada di dalam pikiran, saudara. Ya, bagaimana Tuhan menjaga kekudusan hidup kita jauh lebih sempurna dari hukum Taurat, saudara. Yang selanjutnya adalah dikatakan ketika kita mendengar pengajaran hukum Taurat mengenai keadilan misalkan, ya dikatakan mata ganti mata, gigi harus diganti dengan gigi. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan tentang keadilan, yaitu keadilan Allah, yaitu hukum kasih-Nya, saudara. Dikatakan janganlah engkau melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Sebaliknya, jika ada orang menampar pipi kananmu, berikan jugalah pipi kirimu. Ya, saudara, dikatakan kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudara, ini adalah pengajaran-pengajaran yang indah, yang luar biasa. Selain itu juga ada perkataan-perkataan Kristus tentang bagaimana kita memberi sedekah atau persembahan, dan juga bagaimana diajarkan kita berdoa, ya, doa Bapa kami tercatat di sana, Matius pasal yang ke-6, juga tentang bagaimana kita sebaiknya berpuasa dengan tidak menjadi orang munafik, dengan harus menjaga wajah dan keadaan kita seperti tidak berpuasa sama sekali, bagaimana kita menghadapi kekhawatiran hidup, dan bagaimana kita ketika menghakimi orang lain. Ya, saudara, itu semua diajarkan sampai pada puncaknya di dalam Matius pasal yang ke-7 adalah pengajaran tentang jalan yang benar. Itu dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris adalah the golden rule, saudara. Jadi dikatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian kepada mereka. Ya, ini adalah pengajaran yang begitu penting sekali
yang menjadi puncak dari rangkaian khotbah di bukit. Saudara, pengajaran yang indah sampai menarik orang-orang, semua orang-orang itu rindu untuk mendengarkan pengajaran-pengajaran Kristus yang indah ini, saudara. Nah, di dalam kata kunci yang tadi kita sudah lihat, dikatakan setiap orang yang mendengar perkataanku, artinya semua pengajaran-pengajarannya di dalam khotbah di bukit, secara khusus ya saudara ya, tapi secara umum juga semua pengajaran firman Tuhan yang telah diiluminasikan, yang telah dikanonisasi menjadi Alkitab, semua perkataan yang tercatat di dalam firman Tuhan ini, dan melakukannya. Dikatakan ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Nah, saudara, mendirikan rumah di atas batu adalah sesuatu pekerjaan yang susah sekali, yang sangat sulit. Oleh karena apa, saudara? Karena batu, apalagi batu karang, saudara, kalau itu di pinggir pantai, itu adalah batu karang yang keras sekali. Kalau itu adalah di pinggir sungai, saudara, itu adalah batu kali yang juga keras sekali. Kalau kita mau mendirikan rumah di atas batu-batu seperti ini, saudara, maka kita akan menemukan bahwa ini adalah sebuah usaha yang luar biasa susah. Oleh karena apa? Karena kita akan mencoba mendirikan fondasi rumah kita, menancapkan fondasi dengan menancapkan itu ke batu yang keras ini. Itu adalah perkara yang sulit sekali, saudara. Itu sebabnya dikatakan, barang siapa yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Ya, kalau kita pelajari, kata melakukannya ini menggunakan tensis ya saudara, jenis kata dalam tata bahasanya, dalam bahasa aslinya itu adalah kata yang terjadi sekarang ini dan terus menerus terjadi. Jadi present continuous. Ya. Bukan hanya sekedar sekali, dua kali melakukan kebenaran firman Tuhan, tetapi terus menerus melakukan kebenaran firman Tuhan yang tadi itu yang sudah saya sebutkan contohnya. Itu adalah perkara yang susah, saudara, perkara yang sulit. Tetapi kalau kita sudah berhasil melakukan firman Tuhan dengan segala upaya kita, dengan segala effort kita, maka niscaya ketika hujan datang, badai kehidupan datang dalam hidup kita, ketika banjir melanda, ketika angin kencang menerpa, saudara, maka dikatakan kita adalah seperti orang yang bijaksana, karena rumah yang kita bangun di atas batu karang yang keras ini, yang kokoh ini, terus berdiri dengan kokoh. Ya, saudara. Tetapi sebaliknya, nah di sini selanjutnya kita menemukan kata kunci yang kedua yang merupakan lawan dari kata kunci yang pertama tadi. Dikatakan setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ya sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, mendirikan bangunan atau rumah di atas pasir itu adalah hal yang menyenangkan. Saya ingat kalau kita ada kesempatan main di pantai, saudara, anak-anak saya paling suka, ya termasuk saya juga, saudara ya. Kita mencoba untuk membuat bangunan-bangunan, kita bentuk-bentuk dari pasir yang ada di pinggir pantai, saudara. Kita bisa dengan mudah, dengan cepat membentuk apa saja sesuai keinginan kita. Ya sangat menyenangkan sekali. Tetapi saudara, tidak perlu hujan badai, hanya perlu dari air yang pantai itu, yang ditiup angin sepoi-sepoi itu, yang datang dan pergi menyapu, saudara, perlahan-lahan, 1-2 kali saja bangunan yang telah kita susun, yang kita bentuk itu pun akhirnya juga telah rata kembali. Ya, saudara. Apalagi kalau kita mencoba mendirikan rumah tempat kita tinggal di atas pasir yang sedemikian, saudara. Saudara bisa bayangkan betapa rapuhnya bangunan yang kita bangun tersebut. Itu sebabnya ketika datang hujan, ketika datang banjir, ketika angin yang besar itu menerpa, maka rumah itu akan segera roboh. Jadi kehidupan ini kalau kita jalankan tanpa perjuangan yang keras, saudara, tanpa effort, kalau kita tidak pernah menuntut diri untuk melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan, kita maunya hal-hal yang menyenangkan saja, saudara, maka niscaya kita dikatakan
seperti orang yang bodoh mendirikan rumah di atas pasir ketika ada tantangan yang berat datang menerpa dalam hidup kita, maka kita kemudian ambruk, saudara ya, maka roboh dikatakan rumah kita. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ketika sampai di sini kita sudah bisa memahami sedikit tentang perikop ini. Tetapi pada saat ini saya mengajak kita untuk mencoba memahami lebih mendalam lagi, saudara, ayat-ayat ini. Ya, kalau saudara perhatikan sebetulnya ada yang hilang, perkataan yang hilang di dalam perikop ini, yaitu adalah kata sambung yang muncul pertama mengawali ayat 24. Ya saudara, kalau saudara perhatikan di dalam bahasa Inggris misalkan, atau di dalam Alkitab bahasa Mandarin, ya, atau bahasa asli itu terdapat sebetulnya kata sambung. Ya, dalam bahasa Inggris itu kalau misalkan saudara menggunakan NIV, New International Version, maka ada kata therefore di situ. Ya, therefore, everyone who hears these words dan seterusnya. Ya, ada kata oleh sebab itu. Ya, berbeda dengan bahasa Indonesia ya saudara ya. Bahasa Indonesia langsung setiap orang yang mendengar perkataanku. Demikian juga dengan bahasa Mandarin. Saudara kalau punya Alkitab bahasa Mandarin, saya percaya saudara sekalian ada yang mengerti bahasa Mandarin. Kalau saudara buka perikop ini, ayat ke-24 itu juga diawali dengan kata penghubung yang sama. Ya, dalam bahasa Mandarin yaitu disebut dengan kata suoi. Ya, suoi itu artinya juga oleh sebab itu. Ya. Nah saudara, pertanyaannya berarti ayat ini tidak bisa lepas dari ayat-ayat sebelum ayat-ayat ini. Ya. Nah kalau saudara membaca perikop ini dalam Injil yang lain, misalkan Lukas, saudara, di dalam Lukas pasal yang ke-6, ayat yang ke-47 sampai ayat yang ke-49, saudara akan menemukan bahwa ayat ini juga tidak berdiri sendiri, tapi dia menyatu dengan perikop di Matius ini ayat-ayat sebelumnya. Yaitu apa? Yaitu adalah ayat-ayat yang tercatat di dalam mulai dari ayat yang ke-20 sampai ke-23. Jadi perikop 24 sampai 27 itu tidak bisa berdiri sendiri saudara. Karena itu terhubung, ada kata sambungnya di situ. Ya terhubung dengan ayat sebelumnya yaitu mulai dari ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-23 saudara. Seperti ini bunyi firman Tuhan, Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah jadi saudara, perikop ini tidak bisa terpisahkan dengan perikop yang tadi, ya, yang soal membangun rumah di atas batu dan pasir, karena itu dihubungkan dengan kata kunci juga saudara, kata yang cukup penting, yang membuka ayat yang ke-24, yaitu kata oleh sebab itu, saudara. Ya, saya tidak tahu kenapa di Alkitab Bahasa Indonesia itu tidak dicantumkan, ya pasti ada pemikirannya tersendiri saudara, tetapi menurut saya ini adalah hal yang cukup penting juga. Nah, ketika kita melihat bahwa perikop yang tadi tidak bisa terpisahkan, maka kita juga harus memahami kemudian perikop ini saudara, di ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-23. Di sini kita menemukan kata kunci yang juga sudah saya warnai dengan warna kuning, saudara bisa perhatikan di sana. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Saudara, dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Di sini kita melihat saudara, ternyata bahwa sudah ada loh orang-orang yang berusaha melakukan perkataan-perkataan Tuhan. Tanda petik, melakukan firman Tuhan.
atau melakukan aktivitas-aktivitas rohani, saudara. Ya. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang ini yang telah melakukan hal-hal rohani itu, saudara, "Aku tidak pernah mengenal engkau, enyahlah daripadaku, hai kamu sekalian, pembuat kejahatan." Ya. Jadi ternyata kita menemukan bahwa sekedar melakukan aktivitas-aktivitas rohani saja, saudara ya, seperti bernubuat, melakukan banyak mukjizat, mengusir setan, itu adalah semua adalah hal-hal yang rohani, saudara. Adalah upaya kita melakukan firman Tuhan. Tetapi sekedar melakukan itu ternyata tidak menjamin bahwa kita telah menemukan iman yang sejati yang menyelamatkan kita, saudara. Ya, di sini kita melihat bukan sekedar melakukan firman dan sekedar melakukan aktivitas-aktivitas rohani, saudara. Tetapi ada kata yang kunci yang sangat penting di sini dikatakan, "Dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga." Ya, saudara, di sini sampai di sejauh ini kita menemukan bahwa ternyata ada 3 tipe orang Kristen, saudara. Ya, ada 3 tipe orang Kristen. Tipe yang pertama adalah orang yang hanya mendengar firman, tetapi dia tidak melakukan firman. Ya, orang yang hanya mendengar firman, tetapi ia tidak melakukan firman. Saudara, kita menemukan bahwa hanya mendengar banyak firman itu juga tidak akan membuat menjamin iman kita itu kokoh. Ya. Pada situasi krisis kesehatan, krisis ekonomi seperti sekarang ini, juga terjadi krisis kerohanian, krisis spiritualitas yang besar-besaran. Jadi kita banyak orang mencari khotbah-khotbah dari pembicara-pembicara terbaik, karena sekarang secara online ibadahnya. Orang bisa mengikuti berbagai ibadah dalam satu hari Minggu, saudara ya, sesuai dengan keinginan kita. Kita cari pengkhotbah-pengkhotbah yang menurut kita baik, kita tinggal search keywordnya di YouTube, dan kita bisa mengikuti banyak ibadah-ibadah. Ya, belum lagi kita mengikuti banyak seminar-seminar online, webinar, saudara ya. Ada PA online. Jadi sebetulnya jadi sibuk. Dari Senin sampai Minggu, saudara, aktivitas kita jadi banyak. Ya, sesibuk kita, kalau bahkan mungkin lebih sibuk kalau kita nggak di rumah seperti ini. Ya, kita mencoba mencari-cari bahan-bahan rohani, saudara ya. Dan saya tidak mengatakan, saudara, bahwa hal demikian adalah hal yang tidak baik. Ya, bahwa kita mencoba mencari haus akan kebenaran firman, mencari-cari, mendengar banyak firman Tuhan, itu adalah hal yang buruk. Saya tidak mengatakan demikian. Karena firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 17 berkata, "Tetapi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan." Jadi mendengar firman itu perlu sekali untuk kita bertumbuh secara iman. Tetapi masalahnya adalah kalau kita hanya berhenti mendengar firman, hanya mengisi akal pikiran dan pengetahuan kita saja, saudara, berhenti sampai di kepala kita saja, maka sebetulnya firman itu tidak banyak faedahnya di dalam kehidupan kita. Ya. Seperti Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-17 dan diulangi lagi di ayat yang ke-26, saudara, dikatakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Ya, kalau kita hanya mengetahui tanpa kita mencoba melatihnya, saudara, melakukannya di dalam kehidupan kita, maka sebenarnya itu semua tidak berfaedah dalam hidup kita. Seperti misalkan saya memberikan contoh, ya, kita mau belajar berenang. Saya mau belajar berenang, saya mencoba membaca buku pengetahuan tentang berenang, bagaimana kita bisa mengapung di dalam air, saudara, bagaimana berat massa tubuh dan berat massa air, bagaimana hukum alam gitu, saudara. Atau saya melihat footage-nya, video-video di YouTube, tutorial bagaimana belajar cara cepat, cara mudah untuk bisa berenang. Ya, melihat banyak video, dan juga bahkan saya bertanya jawab dengan ahli berenang, pelatih renang, atau bahkan juara olimpiade renang sekalipun. Saya bertanya jawab, berdiskusi tentang semua pengetahuan yang saya ketahui tentang berenang. Tapi kalau kita tidak pernah sekalipun mencoba melatihnya di dalam air yang kita mulai dengan air yang
dangkal terlebih dahulu, saudara. Maka niscaya semua pengetahuan kita tentang berenang itu tidak akan berfaedah ketika misalkan sekalinya kita itu masuk ke dalam air yang dalam. Katakan di dalam air laut misalkan, atau kolam yang dalam sekali, saudara. Semua pengetahuan kita tentang berenang yang telah kita pahami, kita mengerti, tidak berfaedah dan tidak menolong kita sama sekali untuk menyelamatkan kita dari tenggelam, misalkan. Itu saudara ya. Jadi, sebanyak apapun firman yang telah kita pahami, kita mengerti, kalau kita nggak pernah mempraktekannya, melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan di dalam hidup ini, saudara, maka semuanya adalah sia-sia, tidak berfaedah, tidak menolong kita untuk menghadapi situasi-situasi apapun di dalam hidup kita ini. Itu sebabnya dikatakan orang yang bodoh adalah orang yang membangun rumah di atas pasir, yaitu adalah orang-orang yang tidak pernah berlatih untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Orang yang hanya mendengar firman, tetapi tidak melakukannya. Nah, kita maju ke dalam tipe yang kedua, orang Kristen, saudara. Di sini kita menemukan tipe yang kedua adalah tipe orang yang melakukan aktivitas rohani, ya, jadi sudah ada usaha untuk melakukan firman. Orang melakukan aktivitas rohani, tetapi sesuai kehendaknya sendiri, ya. Jadi ternyata hal-hal yang dilakukan, hal-hal rohani, firman yang telah coba untuk dilakukan, dilatih untuk dilakukan, ya, aktivitas-aktivitas rohani, tanda petik saya katakan, adalah tidak murni, melainkan punya motivasi-motivasi tersendiri, maksud dan tujuannya, yaitu adalah untuk keuntungan dan kebanggaan diri, saudara. Ya, kata-kata misalkan dikatakan bernubuat, mengusir setan, dan melakukan banyak mukjizat, itu adalah sebuah pelayanan yang dilakukan, yang didemonstrasikan di hadapan orang lain tentunya. Ya, bernubuat itu pasti diperkatakan kepada orang lain. Dan mengusir setan juga minimal ada orang lain, minimal orang yang kerasukan setan itu, ya, melihat demonstrasi yang kita lakukan. Atau juga melakukan banyak mukjizat, saudara. Nah, mungkin ada orang-orang yang melayani Tuhan, tanda petik, melakukan aktivitas-aktivitas rohani ini untuk dipertunjukkan kepada orang lain betapa hebatnya, betapa rohaninya, betapa suci dan salehnya hidup kita, saudara. Ya, dengan motivasi untuk mendapatkan puji-pujian dan hormat dan kebanggaan dari orang lain, saudara. Dan banyak orang yang menikmati hal itu. Ketika melayani Tuhan, ketika dilihat orang, dan ketika dipuji-puji, wah kamu pelayanannya baik hari ini, penampilan kamu baik hari ini, wah saudara, banyak orang yang larut, hanyut di dalam puji-pujian tersebut. Sehingga ada orang yang melayani Tuhan dengan motivasi yang tidak murni lagi. Saudara sekalian dikasih Tuhan, celakanya lebih parah daripada itu adalah ketika ada orang yang mencoba melayani Tuhan, melakukan firman Tuhan, itu sebagai pembenaran atas kesalahan, atas segala dosa yang dia lakukan, saudara. Ya, ada orang yang melakukan pelayanan-pelayanan aktivitas rohani itu sebagai jubah yang indah untuk menutupi kebusukan hatinya. Nah, disinilah sampai titik ini, saudara, inilah bahaya yang terbesar. Sehingga Tuhan Yesus berkata demikian, bukan setiap orang yang berseru-seru, Tuhan, Tuhan, akan diselamatkan. Ya. Dan bahkan Tuhan Yesus menutup ayat-ayat itu dengan berkata, enyahlah kamu sekalian, hai kamu pembuat kejahatan, aku tidak pernah mengenal engkau. Oleh sebab apa, saudara? Oleh sebab banyak orang melayani Tuhan dengan berkata di dalam mulut, melayani Tuhan, memuliakan nama Tuhan, tapi di dalam hati sebetulnya sedang berkata kepada orang lain, ayo muliakanlah saya, ayo pujilah saya, ayo hormatilah saya. Saudara sekalian dikasih Tuhan, orang yang melakukan aktivitas rohani sesuai dengan kehendaknya sendiri. Nah, sekarang bagaimana kita mengecek? Mudah sekali, bagaimana kita mengetahui bahwa ada orang yang sebenarnya tidak sungguh-sungguh murni di dalam melayani Tuhan. Mudah banget, sekolah. Ketika kita menemukan bahwa ada orang
yang ketika menemukan kesulitan dalam pelayanan, ketika tidak dipuji, kita melayani Tuhan, bahkan banyak kritikan-kritikan, ketika melayani Tuhan, terjadi miskomunikasi, terjadi misalkan sakit hati, ada korban yang dikorbankan, saudara, waktu, uang, misalkan pikiran, segala effort. Orang yang begini, saudara, menghadapi masalah-masalah dan tiba-tiba dia hilang teratur, saudara. Nah, dia mundur dari pelayanan. Kita melihat di situ motivasi menjadi penting. Ya, tetapi ketika kita menemukan ada orang yang tetap setia melayani Tuhan, walaupun tidak mendapat pujian, walaupun terus dikritik, walaupun tidak dihormati orang lain, banyak disalah mengerti, tetap setia melayani Tuhan. Disinilah kita melihat orang ini adalah orang yang punya motivasi yang murni. Dan dia tidak punya motivasi apa-apa atas keinginan dirinya sendiri. Yang terakhir, saudara, dan saya berdoa, inilah tipe orang yang kemudian saya harapkan saudara dan saya termasuk ke dalam tipe ini. Ya, orang yang melakukan firman, jadi orang yang sudah mendengar firman, mencoba melakukan firman, dan kita melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan sesuai dengan kehendak kita. Ya, saudara sekalian kasih Tuhan, orang-orang ini adalah orang-orang yang rindu untuk mencari haus akan kebenaran firman Tuhan, mendengar firman, dan berusaha keras untuk melakukan firman dalam kehidupan sehari-hari, dan senantiasa mencari kemuliaan Tuhan, saudara. Dan bagaimana caranya kita tahu apa yang kita lakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Nah, sampai di tahap ini saya kemudian harus berkata tidak ada cara lain kecuali kita memohon pimpinan dari Roh Kudus, saudara. Kecuali Roh Kudus menggerakkan hati dan pikiran kita. Dan apa tandanya bahwa Roh Kudus sedang mengendalikan kita, bahwa itu bukan emosi kita, bahwa itu bukan perasaan kita semata, saudara. Ada beberapa hal yang pasti adalah pekerjaan Roh Kudus, saudara. Yang pertama adalah ketika kita mencoba menjaga kekudusan hidup kita, sesuai namanya Roh Kudus, Roh yang akan menginsafkan orang dari dosa, tercatat dalam Yohanes pasal yang ke-14, saudara. Roh yang menginsafkan kita dari dosa, Roh yang menguduskan kita. Ketika kita mencoba melakukan firman Tuhan, menjaga kesucian hidup kita, percayalah itu sesuai dengan pekerjaan Roh Kudus dan itu adalah kehendak Tuhan bagi kita. Yang kedua adalah kita rindu untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Ketika kita rindu terus membuka pikiran kita, dipimpin oleh Tuhan, saudara. Membaca firman dan kita rindu hidup kita dipimpin oleh firman Tuhan. Roh Kudus sedang bekerja di dalam hidup kita. Kita rindu untuk mencari Tuhan lebih lagi, mau mengenal Tuhan lebih dalam. Kita tidak pernah merasa bahwa kita sudah cukup pintar, sudah cukup mengerti akan kebenaran firman Tuhan, maka saya tidak perlu lagi membaca firman. Tidak perlu lagi membaca firman Tuhan. Tidak, saudara, melainkan kita harus lebih lagi, semakin kita membaca firman, semakin kita mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dan itu pasti sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan itu juga pasti sesuai dengan pekerjaan Roh Kudus. Ketika kita mencoba mengampuni orang-orang yang menyakiti hati kita. Ketika kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Saya pastikan, saudara, karena itu disaksikan oleh firman Tuhan, bukan saya, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Kalau kita mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita, saudara, itu adalah pekerjaan Tuhan dan itu adalah sesuai dengan firman Tuhan. Saudara sekalian kasih Tuhan, menghadapi situasi wabah ini, banyak di antara kita yang mungkin rugi habis-habisan. Ya, banyak kesempatan-kesempatan hilang, banyak kerugian-kerugian, kita takut, kita khawatir, kita gelisah. Tetapi ketika kita memiliki iman yang kuat, yang kokoh, iman percaya kepada Allah yang menciptakan kita percaya kepada Allah yang mengatur jalannya sejarah, bahkan juga kita percaya bahwa Allah itu mengasihi kita, saudara. Maka sebetulnya kerugian kita terhadap hal-hal duniawi ini sebetulnya tidak membuat kita kehilangan apa-apa. Karena yang terpenting dalam hidup ini sudah ada bersama-sama dengan kita, yaitu Tuhan sendiri, saudara. Itu sebabnya saya menutup dengan ayat yang tercatat dalam Mazmur, pasal yang ke-73,
ayat yang ke-25 dikatakan, siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tiada yang kuingini di bumi. Saya berdoa, saudara, bahwa setiap kita, khususnya jemaat GMI Genesaret, Widuri Indah, ya kita adalah termasuk orang Kristen tipe yang ketiga ini. Kita adalah orang yang membangun rumah kita di atas batu karang yang kokoh. Oleh karena apa? Oleh karena kita mendengar firman, saudara, kita mencoba melakukannya dan melakukannya sesuai dengan kehendak Bapa kita yang di sorga, sesuai dengan pertolongan Roh Kudus. Kiranya firman Tuhan menolong kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman yang indah telah kami dengarkan. Tolonglah kami ya Tuhan, di masa-masa seperti ini kami terus memperkuat iman kami sesuai dengan pertolongan Roh Kudus, agar kami bukan hanya sekedar mengerti kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan, tetapi kami juga mempraktekkan firman itu, melakukan firman sesuai dengan kehendak Bapa di sorga, sesuai dengan pertolongan Roh Kudus. Materaikan firman-Mu di dalam hati kami yang terdalam, oleh sebab kami akan melakukannya sesuai dengan pertolongan-Mu ya Tuhan, di dalam kehidupan kami sehari-hari. Oleh karena kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Saudara, kiranya Tuhan memberkati kita. Jemaat, mari kita bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita bersama-sama menyanyikan pujian doksologi. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Jemaat, pulanglah dalam damai dan sejahtera Tuhan, dan mari kita bersama-sama terus mendoakan negara kita, bangsa kita yang tercinta ini. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur karena negara kami ada dalam tangan Tuhan. Negara yang kami duduki ini, yang kami tinggal di sini, ada Engkau selalu bersama dengan kami. Dan kami berdoa supaya jemaat-Mu juga yang ada di tempat ini senantiasa dikuatkan, dipimpin, dituntun oleh Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa di surga. Mari kita mengangkat tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu, dan kita ambil waktu teduh secara pribadi. Warta jemaat kita di Minggu tanggal 14 Juni tahun 2020. Yang pertama, bahwa kita masih melaksanakan ibadah online pada minggu depan, dan minggu depan merupakan Hari Parents Day dengan tema Karya Roh Kudus di dalam Keluargaku, dan kita bisa lihat di channel YouTube GMI Genesaret. Jemaat sekalian, juga kami mengajak senantiasa untuk mengikuti persekutuan doa setiap hari Kamis mulai jam 19.30 di channel YouTube GMI Genesaret. Dan bagi Bapak Ibu yang memiliki pokok doa untuk kita doakan bersama, dapat menghubungi Saudara Lia. Dan pokok doa ini akan didoakan oleh tim doa yang ada. Dan sebagai wujud rasa syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan atas segala kasih karunia dan berkat-Nya, jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening BCA berikut ini dan yang ada pada akhir ibadah di online. Nomor rekeningnya akan kembali ditampilkan.
Bagi jemaat yang mau juga berpartisipasi dalam pembangunan gereja, dapat menyalurkan melalui nomor rekening berikut ini dan yang ada pada akhir dari ibadah online ini. Nomor rekeningnya akan kembali ditampilkan. Terima kasih, selamat hari Minggu, Happy Sunday today for all. God bless you.